Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pada video sebelumnya kita udah bahas gerbang logika AND, OR, dan NOT serta contoh pengaplikasian ketiga gerbang tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas turunan dari gerbang tersebut. Ada 4 gerbang turunan. Yang pertama NAND, turunan dari NOT dan AND. Lalu ada NOR, turunan dari NOT dan OR. Selanjutnya ada XOR, turunan dari OR, dan yang terakhir ada XNOR, turunan dari NOT dan XOR. Pada gerbang AND, input dikalikan A kali B. Jika ditambah NOT, maka outputnya menjadi kebalikan dari output AND A kali B, atau Y sama dengan ekspresi boolean A kali B. Jika digabung menjadi gerbang logika NAND. Ciri khasnya ada bulatan kecil setelah gerbangnya. Pada gerbang AND, input dikalikan A kali B. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Dan 1 kali 1 baru nilai output N-nya menjadi 1. Intinya, jika semua input bernilai 1, baru output N-nya 1. Berbeda dengan NAND, NAND itu kebalikan dari output N. Jika N-nya 0, NAND-nya jadi 1. Jika N-nya 1, justru pada NAND jadi 0. Nah, gitu simpelnya teman-teman. Jadi NAND ini kebalikan dari N. Lalu contohnya seperti apa sih? Contoh yang paling umum itu sering kita temukan di industri atau pabrik-pabrik. Contohnya di pabrik ada motor listrik atau kipas extrover. Nah, kipas-kipas ini bisa kita anggap seperti input dan outputnya sebuah saklar on dan off. Saat kipas berputar atau aktif, berarti nilai inputnya 1. Jika pada N misalkan inputnya semua 1, outputnya pasti 1 ya teman-teman. Misalkan kita pakai NAND, misalkan inputnya 1 semua, justru outputnya menjadi 0, kebalikan output dari N1. Jika outputnya 0, maka saklarnya terbuka. Rangkaian tidak terhubung ke alarm. Misalkan kipasnya berhenti atau mati, maka inputnya berubah menjadi 0. Nah, kalau pada N misalkan input semuanya 0, maka outputnya pasti 0 ya teman-teman. Nah, kalau pada NAND kebalikannya, input semuanya 0 atau salah satu input ada yang 0, maka outputnya menjadi 1. Kalau 1 artinya saklarnya tertutup sehingga rangkaian terhubung dengan alarm dan alarmnya berbunyi sebagai tanda adanya peringatan kalau ada masalah pada kipas atau motor listrik. Pada gerbang OR, input ditambahkan antara A dan B. Jika ditambah NOT, maka outputnya kebalikan dari output OR, A tambah B, atau Y sama dengan ekspresi boolean A tambah B. Jika digabung menjadi gerbang logika NOR. Gerbang OR menambahkan input A dan B. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Dan 1 tambah 1, 1. Jadi ciri khas dari OR, jika salah satu inputnya 1, maka output OR-nya bernilai 1. Nah, berbeda dengan NOR, sama seperti NAND, NOR kebalikan dari output OR. Jika output OR-nya 0, maka NOR-nya 1. Jika OR-nya 1, NOR-nya jadi 0. Nah, gitu teman-teman. Mirip-mirip seperti N. Lalu contohnya gimana nih? Contoh yang paling gampang kita lihat sehari-hari itu mesin cuci ya, teman-teman. Pernah nggak teman-teman pakai mesin cuci, buka pintu mesin cucinya berhenti otomatis. Nah, mesin cuci berhenti secara otomatis itu karena kita terapkan gerbang logika NOR. Nah, seperti ini contohnya. Jika tutup mesin cuci terbuka, artinya nilai inputnya 1. Jika tutup mesin cuci tertutup, input 0. Jika overload, inputnya 1. Jika tidak overload, inputnya 0. Dan jika level airnya rendah, inputnya 1. Dan jika airnya cukup, inputnya 0. Jadi pada saat kondisi normal atau mesin cuci beroperasi secara normal, maka inputnya semuanya 0. Karena semuanya 0, output NOR menjadi 1, kebalikan dari OR ya. Karena outputnya 1, maka saklarnya tertutup sehingga rangkaian tetap terhubung dan mesin cuci tetap beroperasi secara normal. Misalnya kita buka tutup mesin cucinya, maka salah satu input bernilai 1. Karena NOR misalkan salah satu input bernilai 1 atau semuanya 1, maka outputnya berubah menjadi 0. Karena 0, saklar menjadi terbuka dan otomatis mesin cuci berhenti. Begitupun jika overload, misalkan overload nilai inputnya salah satu bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 0 dan
saklar terbuka, berhenti mesin cucinya. Dan juga misalkan airnya habis, ini nggak cukup airnya, maka outputnya akan bernilai 1 juga, dan output NOR berubah menjadi 0 dan saklar terbuka, dan kembali mesin cuci tidak aktif. Nah, begitu contoh pengaplikasian gerbang NOR di dunia nyata. Lalu ada XOR. Nah, XOR ini berbeda dengan OR, banyak ditemukan di saklar tukar. Nah, gimana saklar tukar itu? Contohnya di kamar ada 2 saklar ya. Kita bisa hidupkan lampu kamar lewat saklar yang ini, atau kita matikan lewat saklar yang satu lagi. Nah, begitu. Jadi kita tidak harus menghidup dan matikan lampu hanya dengan satu saklar. Bisa dari kedua saklar ini, hidup dan matinya lampu. Jika dilihat dari tabel kebenaran, XOR seperti ini. Jadi intinya jika inputnya sama nilainya, output XOR-nya akan 0. Jika inputnya berbeda, output XOR akan bernilai 1. Nah, rumusnya jika diturunkan seperti ini, Y sama dengan ekspresi boolean kali B tambah A kali ekspresi boolean B. Nah, jika kita ambil contoh salah satu input, misalkan yang ini ya, A0 B1. 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Jadi outputnya menjadi Y sama dengan 1. Jadi sesuai ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada XNOR. Nah, ini simpelnya kebalikan dari XOR. Jika XOR-nya 0, XNOR-nya 1, atau sebaliknya. Nah, gitu aja teman-teman penjelasan tentang turunan gerbang logika NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.